Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jumpa lagi dengan saya Sutini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 3 Cimahi, dengan fasilitator yang hebat Ibu Nuril Fitri dan pengajar praktik yang selalu saya banggakan Ibu Sri Lisna Nur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Model refleksi yang digunakan adalah model 2, yaitu DIL, yang dikembangkan oleh Ash dan Clayton tahun 2009. Model DIL yang meliputi description, examination, dan articulating of learning. Apa itu description? Yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah examination, yaitu analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya yaitu articulation of learning, jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Description yaitu mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan unsur 5W1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang akan saya jelaskan sekarang adalah apa pengalaman yang terjadi. Pengalaman yang terjadi selama kegiatan di modul 3.1 ini adalah pembelajaran kegiatan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dimulai dengan konsep merdeka. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 kami telah memasuki modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, kami mengerjakan pretest modul 3 terlebih dahulu. Setelah mengerjakan pretest, kami mulai alur pembelajaran di modul ini dengan aktivitas mulai dari diri, di mana kami melakukan refleksi bagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. Setelah melalui alur mulai dari diri, selanjutnya mengerjakan eksplorasi konsep. Pada alur ini, kami mempelajari konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan studi kasus. Berikutnya kami disuguhkan sebuah kasus untuk kemudian kami analisa dan diskusikan bersama calon guru penggerak lain menggunakan 9 langkah pengujian agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Pada ruang diskusi kami bisa saling memberikan tanggapan untuk analisis calon guru penggerak lainnya. Setelah itu kami mulai memasuki alur ruang kolaborasi pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2022. Di alur ini kami dibagi menjadi 2 kelompok untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang real atau yang kasus fiktif yang ada di Learning Management System. Analisa kasus yang telah kami diskusikan kemudian dipresentasikan pada sesi ruang kolaborasi kedua. Kegiatan berikutnya yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu kami ditugaskan untuk mewawancarai 2 hingga 3 kepala sekolah untuk menanyakan terkait penyelesaian kasus dilema etika yang pernah ditemui untuk kemudian kami analisis. Selanjutnya, pada hari Rabu 19 Oktober 2022 jam 15.30 sampai dengan 17.00 kami memasuki sesi elaborasi pemahaman dipandu oleh instruktur Ibu
Imro'atun Nafi'ah. Beliau memperkuat pemahaman kami tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kami mengerjakan tugas koneksi antar materi untuk mengaitkan modul 3.1 dengan modul sebelumnya, terutama pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, dan modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Alur terakhir yaitu aksi nyata. Kami tidak diwajibkan melaporkannya di Learning Management System, namun merefleksi penerapannya bisa didiskusikan dengan rekan calon guru penggerak lainnya. Deskripsi yang lainnya yaitu who, siapa saja yang terlibat. Kegiatan pendidikan guru penggerak modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini melibatkan banyak pihak, diantaranya rekan sesama calon guru penggerak dalam hal ruang kolaborasi, fasilitator Ibu Nuril Fitri yang dengan sabar memandu calon guru penggerak dalam belajar dan mengerjakan tugas modul GAT 1. Kemudian pengajar praktek Ibu Sri Lisna Nur yang sangat baik dalam mendampingi calon guru penggerak menyelesaikan tugas. Instruktur Ibu Imro'atun Nafi'ah yang menajamkan materi modul 3.1 pada sesi elaborasi pemahaman. Kemudian Kepala SMK Negeri 3 Cimahi dan Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi yang bersedia diwawancarai oleh kami selaku calon guru penggerak mengenai pengambilan keputusan yang diterapkan untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah. Description yang berikutnya yaitu di mana atau where kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini dilaksanakan di Learning Management System guru penggerak. Saya melaksanakan dan mengerjakan kegiatan ini setelah menyelesaikan tugas utama saya sebagai guru di sekolah. Kapan kegiatan dilaksanakan? Kegiatan modul 3.1 dilaksanakan dengan konsep merdeka dengan timeline sebagai berikut. Pretest paket modul 3 yaitu pada 11 Oktober 2022. Kemudian mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri 11 Oktober 2022. Eksplorasi konsep dan forum diskusi 12 sampai dengan 13 Oktober 2022. Lalu ruang kolaborasi tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2022, demonstrasi kontekstual tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2022, elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2022, aksi nyata 21 Oktober 2022, dan jurnal refleksi dwi mingguan 22 Oktober 2022. Selanjutnya yaitu mengapa atau why. Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan pendidikan guru penggerak modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin ini dilaksanakan dengan tujuan 1. Memahami pentingnya konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah sebagai institusi moral. 2. Memahami pentingnya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Agar CGP atau calon guru penggerak bersikap reflektif, kritis, dan terbuka dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Berikutnya adalah bagaimana atau how, bagaimana runtutan kegiatan dilakukan. Kegiatan pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran ini dilaksanakan secara daring melalui Learning Management System atau LMS guru penggerak. Kegiatan ini dilakukan selama 2 minggu dengan konsep merdeka. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah kita bahas tentang examination.
yaitu analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Setelah mempelajari modul 3.1 selama 2 minggu ini, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Saya lebih memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Perbedaan mendasar mengenai dilema etika dan bujukan moral adalah pada latar belakang kasusnya. Jika dilema etika, maka kasus tersebut dapat disimpulkan dilema antara benar versus benar. Sedangkan bujukan moral adalah benar versus salah. Dalam pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, kami perlu menganalisis kasus tersebut terlebih dahulu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berbicara tentang articulation of learning, yaitu menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa yang akan datang. Maksudnya adalah melalui pembelajaran modul 3.1 ini banyak hal yang dapat saya peroleh. Kesemua alur sangat bermakna bagi saya untuk memahami bagaimana cara pengambilan keputusan untuk saya terapkan ke depannya sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya pada alur demonstrasi kontekstual, saya mendengar pengalaman mereka dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Pada alur elaborasi pemahaman, membuat pemahaman saya semakin kuat mengenai teori pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dilanjutkan dengan koneksi antar materi, di mana dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kompetensi sosial emosional dan kemampuan coaching dengan alur Tirta. Masih membahas tentang articulation of learning atau menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang sudah saya dapatkan, saya akan mulai menerapkan apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika suatu saat nanti. Kemudian untuk waktu dekat saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh kepada rekan sejawat. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika, kami dapat menyelesaikannya secara bijaksana melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kami ambil dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan yang tujuan utamanya berpihak kepada murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian pemaparan jurnal refleksi 2 mingguan saya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan pemimpin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sutini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 3 Cimahi. Tergerak, bergerak, menggerakkan pendidikan menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.